Seperti di video sebelumnya, di video ini kita akan membahas kasus kriminal yang berhubungan dengan internet kembali. Kasus ini adalah kasus yang sempat menggegerkan Jepang waktu itu karena modus operandi yang ia lakukan. Ini adalah kisah Takahiro Shiraishi atau dikenal sebagai pembunuh berantai Twitter. Takahiro Shiraishi adalah seorang warga negara Jepang. Ia adalah internet serial killer modern yang menggunakan media jejaring sosial Twitter sebagai alat mencari korbannya. Ia diperkirakan membunuh 9 orang, tetapi karena undang-undang privasi Jepang tentang nama korban pembunuhan yang dirahasiakan, kami tak dapat memberitahu nama-nama para korban. Seperti yang kalian ketahui, pembunuh berdarah dingin biasanya memiliki image yang baik di hadapan orang lain. Ya, Takahiro Shiraishi juga begitu. Sebelum ia menjadi seorang monster pembunuh, para tetangga mengenalnya sebagai pria yang sopan, baik hati, dan periang. Para tetangga hingga terkejut mengetahui fakta bahwa di balik image kepribadiannya yang baik, ada rahasia bahwa ia adalah seorang pembunuh berantai. Seseorang yang mengenali Shiraishi ketika ia masih muda, bahkan mengatakan bahwa Shiraishi adalah anak pendiam dan baik hati dengan para tetangganya. Tetapi ia memiliki suatu kebiasaan yang aneh dengan teman-temannya saat masih remaja, yang bisa menjadi pertanda bahaya di masa depan. Shiraishi dan teman-temannya memiliki permainan di mana mereka akan mencekik satu sama lain hingga pingsan hanya untuk bersenang-senang. Setelah ia lulus SMA, ia memikat wanita dengan niat jahat. Ini adalah aksi awalan jauh sebelum ia berniat membunuh siapapun. Saat Shiraishi mulai bekerja untuk jaringan prostitusi di distrik Kabuchiko, Tokyo, ia bertugas untuk merekrut wanita-wanita muda ke klub-klub yang ada di distrik itu. Untuk melakukan hal itu, ia menggunakan media sosial Twitter sebagai alat perekrutannya. Tetapi akhirnya pada Februari 2017, ia ditangkap oleh polisi atas kasus asusila dan perdagangan wanita. Ia diberi hukuman percobaan. Di tahun 2017, ia tak memiliki kegiatan apapun. Di saat itulah terlintas di pikirannya untuk menggunakan pengalamannya di Twitter untuk memikat wanita, namun dengan tujuan yang jauh lebih gelap dan jahat. Bagaimana cara Shiraishi menemukan korbannya? Ia melakukannya dengan mencari wanita yang ingin mengakhiri hidupnya di Twitter dan memulai berkomunikasi dengan mereka. Shiraishi memiliki 5 akun Twitter yang memiliki banyak pengikut. Akun-akun ini memiliki postingan yang buruk, seperti aku ingin mati dan satu lagi, seorang penggantung profesional. Akun-akun ini terungkap di pengadilan dan salah satunya adalah @hangingpro. Mereka menemukan percakapan yang tidak biasa di akun ini. Salah satu percakapannya adalah, tidak sulit untuk gantung diri. Jika Anda tak dapat melakukannya, saya dapat membantu Anda. Di persidangan, ia mengatakan bahwa ia lebih mudah memikat korban dengan dasar rasa kekhawatiran mereka. Ia memanipulasi mereka dengan cara berpikirnya. Bagaimana itu? Shiraishi berkata pada korbannya yang ingin bunuh diri untuk membantu mereka mengakhiri hidupnya. Ia bahkan berjanji untuk mengakhiri hidupnya bersama mereka dengan berpura-pura menjadi pemimpin spiritual yang akan membantu kematian mereka. Korban-korban Shiraishi berusia sekitar 15 hingga 26 tahun. Mereka semua perempuan kecuali seorang pria yang merupakan teman dari korban Shiraishi yang mencoba mencari temannya yang hilang. Shiraishi melancarkan aksinya dengan menemui korbannya di stasiun kereta dekat rumah mereka, kemudian mengantarkan mereka ke apartemennya. Setelah itu, ia akan memberi korbannya alkohol, obat tidur, obat penenang, kemudian memperkosa mereka, lalu ia akan membunuh para korbannya. Setelah membunuh korbannya, ia akan memisahkan daging dari tulangnya, membuang dagingnya ke tempat sampah dan menutupinya dengan kotoran kucing. Kenapa Shiraishi melakukan hal itu? Karena selain ia adalah setan berwujud manusia, alasannya adalah agar ia tak ketahuan polisi dengan cara membuang daging dan organ korbannya di tempat sampah dan menyimpan tulang mereka agar tak meninggalkan jejak. Total ada 9 orang yang ia bunuh, berlangsung dari Agustus hingga Oktober 2017. Saat polisi menyelidiki kasus hilangnya wanita berusia 23 tahun, mereka menemukan akun Twitternya. Korban sebelumnya memposting kalimat bahwa ia ingin mengakhiri hidupnya. Saya mencari seseorang untuk mati bersama saya, tulis postingan itu. Kakak korban masuk ke akunnya dan menemukan percakapan mencurigakan dengan akun lain. Salah satu pengikut korban memberitahu kakak korban bahwa ia mengenali akun itu. Kakak korban kemudian memintanya menghubungi Shiraishi dan mengajaknya bertemu di stasiun kereta api. Dan saat itu juga mereka melakukan kerjasama dengan polisi. Polisi mengikuti mereka secara diam-diam hingga akhirnya Shiraishi mengajak wanita ini ke apartemennya. Polisi mengetuk pintu dan menemukan tas putih milik korban yang hilang sebelumnya.
Penyelidik kemudian bertanya kepada Shiraisi di manakah wanita itu. Shiraisi dengan santai menjawab, ia ada di lemari pendingin itu. Ya, Shiraisi bahkan tak repot-repot untuk berbohong. Kejahatan itu ia lakukan pada 22 Agustus 2017. Ia menghabiskan 3 hari untuk memisahkan tulang dan daging korbannya. Tak puas dengan hal itu, ia juga membunuh pacarnya yang datang untuk berkunjung. Polisi menemukan 9 kepala di dalam kulkas dan 240 tulang di apartemennya. Sebelum didakwa pada tahun 2018, ia menjalani tes kejiwaan selama 15 bulan. Hasil tes itu adalah Shiraisi stabil secara mental. Tahun 2018, jaksa ingin Shiraisi dihukum mati, namun pengacaranya meminta hukuman lain karena Shiraisi membunuh atas persetujuan dan izin para korbannya. Shiraisi kemudian memberikan akunnya sendiri selama persidangan. Jika kalian berpikir Shiraisi akan membela dirinya seperti yang dilakukan pengacaranya, itu adalah salah besar. Shiraisi membantah pengacaranya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia membunuh korban-korbannya tanpa persetujuan mereka. Bahkan ia mengatakan ia membunuh salah satu korbannya saat ia sedang tidur, dan satu lagi saat sedang mengatakan bahwa ia ingin keluar untuk makan dan bermain game. Shiraisi juga mengakui bahwa ia tidak tertarik untuk bunuh diri. Ia menggunakan hal itu untuk memanipulasi orang yang akan ia bunuh. Dalam persidangan, Shiraisi mengeluh. Ia mengatakan bahwa persidangan itu berjalan terlalu lama. Ia mengatakan ia dengan senang hati jika ia menerima hukuman mati. Hakim Naoko Niyano memutuskan bahwa semua pembunuhan yang dilakukan Shiraisi adalah pembunuhan yang direncanakan dengan baik. Modus operandi yang ia lakukan membuatnya menjadi salah satu pembunuh paling jahat dalam sejarah kejahatan. Di persidangan, Shiraisi meminta maaf kepada beberapa keluarga korban, namun ia mengatakan ia tidak menyesal atas pembunuhan yang ia lakukan. Shiraisi lebih menyesal karena ia tertangkap dan harus menghentikan aksinya. Ia berkata jika ia tak tertangkap, maka ia tak akan menyesali apapun. Pada 15 September 2020, di umur Shiraisi yang ke-30 tahun, ia diberi hukuman mati, di mana di Jepang hukuman mati dilaksanakan dengan cara digantung. Di Jepang, waktu hukuman mati dilaksanakan secara rahasia. Mereka tak memberitahu kapan hukuman itu dilaksanakan sampai hari itu tiba. Di persidangan itu, salah satu ayah korban mengatakan tak akan pernah memaafkan Shiraisi. Bahkan, sekarang ketika saya melihat seseorang seusia putri saya mengira ia adalah putri saya. Rasa sakit ini tak akan pernah hilang. Kembalikan dia padaku. Sejak persidangan itu, Shiraisi mengatakan bahwa ia ingin bertemu gadis biasa, ingin menikah dan hidup normal. Ia ingin mencari pasangan di penjara. Kasus ini memiliki dampak besar di Jepang. Mereka berpikir bagaimana caranya agar kasus bunuh diri harus ditangani. Karena pembunuhan yang Shiraisi lakukan bersumber dari rasa menyerah atas hidup para korban-korbannya. Ya, ini adalah kisah Twitter serial killer, pembunuh Takahiro Shiraisi yang menggunakan Twitter sebagai alatnya. Kita sebagai manusia layaknya harus selalu bersyukur atas keadaan yang kita miliki, apapun itu. Baik sedih, susah, dan senang, kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan mencintai hidup serta diri sendiri adalah kuncinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus berikutnya, dan sampai jumpa.